Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Ariyanti dari kelas Manajemen Reguler D tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan mempraktikkan tugas pertemuan ke-7 dari mata kuliah Komputer Bisnis 2, di mana unjuk kerjanya itu menghitung profitability index, menghitung break-even point dalam unit dan rupiah, menghitung profitability ratio, diantaranya ada profit margin, earning power, return on investment, rentabilitas modal sendiri. Dan yang terakhir, menghitung benefit cost ratio tetap dan tidak tetap. Jadi langsung saja kita buka Excel-nya. Tersedia tabel seperti ini untuk mencari profitability index. Tabel ini sama dengan tabel NPV. Jadi langsung saja kita isi cash inflow ini ambil dari NPV. Kita tarik. Untuk diskon vektor ini rumusnya 1/1 ditambah I bunga tutup pangkat N tahun. Langsung saja ditarik. Untuk present value ini cash inflow dikali diskon vektor. Perhatikan tabelnya. Nah, untuk mengisi total present value ini menggunakan auto sum. Selanjutnya untuk cash inflow mesin B sama diambil dari NPV. Langsung tarik saja. Untuk diskon vektornya juga sama 1/1 ditambah I atau bunga kurung tutup pangkat N. Untuk present value-nya sama cash inflow dikali diskon vektor. Nah, ini juga otomatis ya untuk totalnya. Nah, untuk mengisi nilai sisa ini sama dengan 5E6 dikali 1 ditambah bunga pangkat 5. Nah, setelah seperti ini, kita isi untuk profitability index mesin A dulu. Ini total present value dibagi dengan initial investment. Nah, jadi hasil profitability index mesin A ini 1,71. Untuk mesin B juga sama, kita kopikan saja dari mesin A. Nah, hasil profitability index mesin B ini 1,27. Untuk profitability index ini, hasilnya ini yang diterima itu di atas 1. Karena ini mesin A dan mesin B di atas 1, dua-duanya, jadi kita pilih yang lebih besar. Dan yang lebih besar ini mesin A sebesar 1,71. Nah, dari perhitungan payback period, ARR, NPV, dan IRR, dan yang terakhir yang barusan PI, jadi dominannya ini memilih mesin A. Nah, jadi perusahaan PT Nusantara ini memutuskan untuk memilih mesin A. Nah, selanjutnya untuk perhitungan BEP. Nah, di sini ada soal perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unitnya 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Nah, langsung saja untuk mengisi total penjualan ini, perhitungannya dari jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Hasilnya 5 juta.
Dan biaya variabel dibanding penjualan ini sama dengan biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Dan hasilnya ini kita dua angka di belakang koma, jadi 0,50. Nah, untuk mengisi BEP dalam unitnya ini, itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi price harga jual per unit dikurangi variabel cost. Tutup. Nah, artinya perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami untung ketika mencapai 16.000 jumlah unit yang dihasilkan. Nah, untuk BEP dalam rupiah ini rumusnya itu sama dengan, fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price atau harga. Nah, artinya pada saat perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami untung, ini saat mencapai keuntungan 4 juta. Untuk selanjutnya menghitung profitability ratio, ini ada 4. Yang pertama profit margin, kedua earning power, ketiga return on investment, dan yang keempat rentabilitas modal sendiri. Dari yang profit margin ini PT Nislina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Nah, saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit marginnya. Nah, untuk rumus profit margin ini langsung saja sama dengan NOI, net operating income, sebelumnya kita kurung buka terlebih dahulu, NOI dibagi NS atau net sales kurung tutup dikali persen. Nah, jadi hasil profit marginnya ini 16,7%. Yang kedua, earning power. PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Nah, saudara diminta untuk menyelesaikan analisis earning power-nya. Langsung saja untuk mencari earning power ini sama dengan kurung buka NOI dibagi TA, total aset, kurung tutup dikali persen. Nah, hasil earning power-nya ini 26,7%. Yang ketiga, return on investment. CV Asia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI dan jika COC atau cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Nah, untuk mencari ROI ini rumusnya NOI dibagi TI, total investment, dikali persen. Nah, hasil ROI-nya 33%. Maka ini dinyatakan layak. Untuk selanjutnya yang keempat, rentabilitas modal sendiri. PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Interest atau bunga sebesar 5%, tax atau pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta.
Nah, saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Sebelum mencari rentabilitas modal sendiri ini, kita cari EAT terlebih dahulu, di mana ini rumusnya itu sama dengan NOI dikurangi kurung buka NOI dikali interest ditambah NOI dikali tax atau pajak, kurung tutup enter. Maka EAT-nya ini sebesar 8.500.000. Di sini kita ambil EAT-nya setelah diketahui 8.500.000. Nah, untuk mencari rentabilitas modal sendirinya ini rumusnya sama dengan kurung buka EAT dibagi modal sendiri kurung tutup dikali persen 100%. Nah, jadi hasil rentabilitas modal sendirinya ini sebesar 42,5%. Selanjutnya untuk menghitung benefit cost ratio. Ini ada tetap dan tidak tetap. Kita isi benefit cost ratio tetap dulu. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO-nya itu 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 120 per tahun. Hitunglah BC ratio dari proyek pengairan tersebut di atas. Sebelum mencari BC ratio-nya, kita isi total biaya. Ini dengan sama dengan kurung buka initial investment dikali rate atau bunga kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup per dibagi depresiasi ditambah biaya operasional. Nah, total biayanya 100 juta. Jadi, untuk pengisian BC ratio-nya ini sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Nah, untuk BC ratio tetap sebesar 1,26. Nah, dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak karena BC rasionya lebih dari 1. Untuk selanjutnya, BC rasio tidak tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Dengan bunga bank setiap tahunnya berubah, misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasionalnya 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, hitunglah BC rasio tahun 1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut di atas. Jadi langsung saja kita cari biaya tahun pertama dulu. Nah, sebelum mencari BC rasionya, kita isi untuk total biaya tahunan. Rumusnya sama seperti yang tadi, dan kita kopikan saja. Total biaya tahunan ini untuk biaya tahun ke-1, 100 juta, dan BC rasionya sama dengan benefit per tahun dibagi biaya tahun. Enter. Nah, hasilnya 1,26. Ini dinyatakan layak karena hasil BC rasionya lebih dari 1. Untuk biaya tahun kedua, kita kopikan saja.
Nah, total biaya tahunan untuk biaya tahun kedua ini 110 juta dan BC rasionya di copy dan paste. Nah, jadi hasil biaya tahun kedua BC rasionya ini sebesar 1,15%. Perusahaan ini juga dikatakan layak karena BC rasionya ini lebih dari 1. Nah, untuk biaya tahun ketiga ini, total biaya tahunan kita copy lagi. Nah, BC rasionya juga kita copy sama. Nah, untuk hasil BC rasio di tahun ketiga ini 0,97. Maka proyek ini dinyatakan tidak ekonomis atau tidak layak karena hasil BC rasionya ini kurang dari 1. Nah, mungkin seperti ini untuk praktik tugas pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.